Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Iya, ini kayaknya cerah sore. Ya Bang, lampu kita nih ya. Kita agak cerah. Kembali lagi bersama saya Are Anarko dan sahabat saya Gusdir. Seperti biasa kita akan membacakan 3 berita pilihan dari pembaca juga dari ini. Pembaca. Ini memang agak seru ya. Agak serunya karena apa ya? Melibatkan 2 institusi begitu kira-kira karena apa ini yang buat geger sebenarnya si koordinator togel ini ya. Jadi silakan Bang, ini apa ini? Membingungkan. Ya kan? Sebenarnya membagong enggak sih sebenarnya ya. Tapi dibuat jadi bingung ya. Gitu ya. Jadi ini ada penangkapan dari seorang laki-laki yang diduga kuat sebagai koordinator bandar Totoglap alias Togel. Ini namanya Supriyatin, 38 tahun ya. Nah, ini Pak Supriyatin ini sebelumnya muncul video saat ditangkap oleh Detasemen Intelijen Kodam. Ya, ditangkap dan kemudian videonya beredar di media sosial. Nah, yang mengejutkan di dalam video itu ada pengakuan dia bahwa dia menyetorkan rutin lah sejumlah uang ya. Kepada pejabat-pejabat di kepolisian, khususnya di jajaran Polres Langkat. Si ini Pak, si ini. Saya lengkap. Kasih dia sekian juta. Ya. Wah, si ini sekian Pak, si ini sekian Pak, si ini sekian Pak. Sampai ada jenjangnya ya, sampai yang tertinggi itu 25 juta. Oh. 25 per tiap 2 minggu. Nah, tadi awalnya pertama muncul 1 bulan sekali. Habis itu rupanya 2 minggu. 2 minggu baru juga ya. Kalau sebulan limpul kan. Itu heboh sekarang, heboh semua kan. Heboh lah ya. Nah, habis itu dia memberi ketangkap kepada polisi juga. Beda. Jadi setelah diserahkan ke polisi, dia menyerang Intel ya, Intel Kodam ya. Pak, waktu itu saya dalam keadaan tertekan katanya. Saya dalam keadaan tertekan, orang itu banyak Pak mengelilingi saya gitu, ada yang bawa senjata gitu ya. Saya takut Pak, jadi ya saya bilang lah kayak gitu. Itu saya terpaksa berbohong. Saya terpaksa berbohong. Tapi bohongnya kok bisa detail ya? Iya, dan nunjukkan bukti transfer gitu ya. Iya. Mana yang betul ini? Kita punya videonya nih, dua-dua kita gabungkan ya. Silakan para warganet, Tribuners ya, juga penonton kita di TikTok dan sebagainya, silakan lihat. Betul. Nilai sendiri. Iya. Silakan. Ya berapa ngasihnya? 25 apa nih? 25 juta. Sama siapa? Herman ini siapa? kan Kidung. Kayak Bidung? Iya. Kayak Bidung mana? Polres Tabat. Mana ada mana? Polres Langkat. Janjinya berapa? 25. 25. Khusus perangkat. Iya. Polsek 5 juta. sama siapa ngasih ya? Melalui Heri Gaul. Dari Gaul. Iya. Dari Gaul ini pangkatnya apa? Polisi juga? Polisi. Terus yang lain siapa? Siapa lagi aja? Enggak ada. Hah? Enggak ada lagi. Ada lagi? Cuma Polsek Tanggang. Polsek Tanggang sama. Bisa jangan bertanggung jawab ini ngomong sampai. Mana bukti ininya? Bukti pengiriman uang ke Polres mana? Ada mana? Ada mana? Ke mana? Tunjukkan yang mana? Tunjuk kemari. Tunjukkan kemari.
Itu ke handphone kirimnya. Iya. Bukti transfer itu kirim ke handphone siapa? Ini kan yang kirim kan Jiki. Kirim langsung ke rekening si Lukman ini. Terkait berita video yang viral itu saya mengenai pembuatan video itu di kantor dan Intel Kaperta. Nah, masalah uang yang saya transfer 25 juta ke Kanit Pidum Herman itu tidak ada. Yang dibilangnya ke Polres itu 25 itu tidak ada. Ke Polsek yang 5 juta 3 juta itu pun tidak ada sebenarnya. Nah, masalah ada permasalahan dengan orang dan Intel, kalau itu sih sebenarnya saya kurang paham, cuman saya dapat informasi di bawah bahwasannya ada yang namanya Waudin itu main Beringin 1. Nah, pas saya tanya Beringin 1 itu siapa? Orang dari Intel. Nah, saya berpikir gitu, mungkin ini ada kaitannya dengan orang itu. Sebab apa? Mungkin karena ketangkap orang itu terus merembet ke saya. Saya berpikir seperti itu. Jadi kalau masalah video yang viral-viral itu semua itu tidak ada. Kenapa video itu timbul? Karena saya dengan rasa takut dan diintimidasi, makanya timbul video-video itu sebenarnya. Jujur saya tidak ada. Bisa saya buktikan semua video itu tidak ada. Itu semua saya karang-karang cerita itu. Itulah dia. Kenapa abang bisa sampai masuk dalam video itu? Ya, saya memang terus terang divideoin sama mereka. Saya dikelilingin sama mereka, dikelilingin. Ada berapa orang saya dikelilingin, saksinya pun ada. Saya divideoin, saya dikelilingin sama orang dan itu saksinya ada. Saksi saya ada 2 orang lagi, saksi saya. Bisa saya tunjukkan. Bahasanya, kok bilang berapa ke Polres, berapa ke Polsek, berapa ini? Ya dengan rasa takut, saya cemas, mereka bersenjata semua. Ya mau tak maulah saya bilang dengan rasa terpaksa, saya takut. Ya semana lagi, saya pun nggak tahu lagi gimana lah. Mungkin kalau seandainya nggak saya bilang, mungkin saya entah kayak mana lah. Nah, itu video Pak Supratin ini ya. Siapa namanya? Supriyatin. Kita pun prihatin Kita nengok pun dia prihatin, ini sebenarnya ya kan. Saat di Denintel dia bilang gini, saat di polisi dia bilang gini. Ya. Tapi waktu katanya dia tertekan itu kayaknya nggak tertekan lah ya kan. Apa ya kalau dari sisi gestur ya, kita kan belajar juga soal psikologi ya, kan? Psikologis orang tertekan tuh kan gini mah takutnya ya gitu kan kayak geng motor ditangkap polisi itu kan ini kan itu tertekan kan kayak kucing disiram air. Tapi Pak Supriyatin ini gini ya, ada buktinya, ada. Tunjukkannya kan gitu ya. Tapi begitu diproses ke polisi beda. Saya tertekan, saya dikelilingi katanya. Mereka bersenjata katanya. Atau mungkin beliau memang pandai bersandiwara ya. Biar selamat dua-dua kan. Iya, tapi bahaya juga Pak Supriyatin ini karena di satu sisi dia sudah menyebut polisi itu terima uang, di sisi lain dia menyebut Inteldam melakukan intimidasi. Iya kan gitu kan. Gawat sebenarnya. Ini dua-dua melakukan tuduhan ini Pak Supriyatin ini kan. Bisa ini? Diracun dia. Bahaya ini ya. Sebelah sana menuduh geger ini jadinya pasti ya. Geger lah ini. Berapa? Sekian uangnya. Sampai detil kan. Detil. Siapa yang ngantar uang? Siapa yang koordinator membantu dia di lapangan? Kita dapat juga tuh ya ada dokumentasi nama-nama semua ada laporan semua. Lapsik lah namanya kan, laporan singkatnya kan. Ini ada apa semua dengan detail seperti itu. Ya. Nah, ketika ke sebelah berubah dengan detail juga dia bilang. Iya mungkin kita langsung ke reporter kita ada Bung Santos. Nah ini Bung Santos ini yang follow up dari kepolisian ya. Iya. Ini seperti apa Bung Santos ini? Ya baik Bang. Jadi memang penangkapan Supriyatin ini memang dilakukan pada hari Sabtu kemarin ya 7
pada hari Sabtu kemarin itu sekitar pukul 21 ya. Nah itu setelah diamankan itu dia mengaku gitu. Jadi yang amankan adalah Denintel Dam dari Kodam ya. Itu ditangkap, kemudian saat diinterogasi dia mengaku ada menyetor sekitar 25 juta kepada Kanit Pidum Polres Langkat. Kemudian juga ada juga uang koordinasi nih ke Polsek Stabat sekitar 5 juta per bulannya itu diberikan kepada Bribka HG. Kemudian ada juga 3 juta itu ke Polsek Secanggang. Nah kemudian bukan hanya itu, sebenarnya ada potongan juga itu yang menyebutkan bahwa dia juga ada menyetor ya pada Koramel tuh memang angkanya jauh lebih kecil ya, 1,5 juta gitu. 1,5 juta. 1,5 juta berbeda dengan setorannya ke polisi memang jauh, bahkan langit dan bumi lah saya bilang kan. Tapi memang kita terima video terbarunya ini saat sepertinya memang itu yang interogasi itu polisi gitu. Nah pernyataan berbeda justru keluar dari si koordinator lapangan judi nih, Supriyatin ini kan. Di sini dia berbalik mengatakan bahwa apa yang diucapkannya sebelumnya itu adalah hanya karangan dia belaka. Jadi saat itu dia diintimidasi oleh TNI dari Denintel itu yang bersenjata laras panjang juga mungkin kan. Kemudian makanya itu dialah menyatakan bahwa ada setoran itu. Tapi karangannya detail ya. Pak Santos bisa detail ya karangannya. Iya, padahal karangan dia bukan dia menunjukkan riwayat transaksi gitu. Iya. Itu ditransfer 25 juta ada Bang. Ada ditunjukkan gitu. Makanya kita juga melihatnya jadi di mana ngarangnya gitu kan. Ada buktinya. Betul. Nah, ini kan sudah ada disebutkan nama-nama, misalnya tadi Ibtu HS, kemudian ada Aibda JPH, kemudian ada Bribka HS juga ya, HG. Itu dari Polda Sumut sudah ada keterangan belum, Fred? Apakah mereka yang disebutkan namanya oleh Denintel Kodam ini sudah diperiksa atau belum? Iya, jadi tadi memang kita sudah wawancara dengan Kabid Humas Polda Sumut, tapi memang dia masih irit bicara ya. Dia hanya mengatakan saat ini masih dalam proses pemeriksaan, pembuktian lah gitu, untuk membuktikan gitu. Dia hanya berbicara soal itu, jadi tidak ada berbicara bahwa apakah personel ini perwira itu sudah diperiksa atau belum. Jadi tadi kita juga barusan mencoba wawancara kepada Kapolda Sumut, Pak Irjen Agung tadi kan, tapi dia juga tidak mau berkomentar. Agak dia pusing hanya senyum pusing lah ya. Gitu. Tapi justru keterangan Pak Kabid ini belum begitu lugas ya, berbeda dengan keterangan Pak Kapendam begitu ya. Kalau Pak Kapendam lebih tegas dan jelas gitu ya, dia menyebutkan bahwasannya oknum polisi lah koordinator lapangan togel di Stabat begitu ya, Bung Santos. Iya Bang. Ini yang disebutkan Aibda JPH ini memang sempat diamankan begitu ya, karena sempat berupaya mau koordinasi katanya lah ya, waktu Pak Supriyatin ini ditangkap katanya mau koordinasi lah gitu ya kira-kira ya. Iya, minta Iya, jadi yang tertangkap tangan itu Aibda JPH itu kalau kata dari Kodam Barisan Bang gitu. Nah, tapi memang Supriyatin ini kan di video kedua kan menyatakan bahwa ada dugaan persaingan bisnis antara bos judi togel ini gitu. Persaingan bisnis antara siapa, Pak Santos? Antara bandar judi togel ini sepertinya Bang. Jadi dia mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa ada namanya Pak Udin gitu. Pak Udin. Wah, Udin itu katanya dagul katanya Waudin itu koordinasi dengan Kodam ya, dan sepertinya sudah diamankan lebih dulu, makanya mungkin ada seperti persaingan bisnis lah gitu antara bos judi togel gitu. Betul ya, itu di video terbaru Kodam ya disebutkan bahwasannya Waudin ini ada korelasinya dengan Beringin 1 gitu kira-kira ya. Iya gitu Bang. Gitu ya. Berarti ada indikasi mungkin dia merasa
temannya beringin satu ditangkap sehingga dia pun ditangkap polisi begitu. Ditangkap Kodam gitu ya. Iya, gitu. temannya beringin satu ditangkap polisi, dia ditangkap. Semacam tanda kutip pembalasan balas bisa dia dibilang begitu. Ada mengarah seperti itu memang, dibilang seperti itu memang. Dia mengatakan. Tapi ini memang perlu pendalaman lebih lanjut penjelasan dari baik Kabid Humas dan Pak Kapendam lah ya. Kayaknya Pak Kabid Humas dan Pak Kapendam perlu bertemu lagi seperti di Polres kemarin kayaknya ya. Perlu ada ngopi-ngopi sore lah ya. Kalau perlu nanti ngopi sorenya di tribun lah. Kita fasilitasi lah. Agak enak kopi kita. Agak enak kopi kita. Kopi kapal keruk. Betul. Mengenai Pak Supriyatinnya ini sendiri bagaimana, Pak Santos? Apa sudah diamankan atau bagaimana? Atau siapa yang mengamankan, kan itu kita sekarang kan? Prosesnya di mana? Nah, di mana? Apakah kalau tidak salah itu semalam juga itu sudah di konferensi pers juga ya. Sama Kapolres Langkat. Seperti memang sudah diamankan di Polres Langkat, Bang. Tapi memang nanti kita update lagi bagaimana tindak lanjut dari kasus ini, apakah semuanya ditahan dari daftar-daftar yang dikirim Kodam itu atau sebenarnya ada yang dilepas lah sebelumnya. Tapi kayaknya sih semalam itu gagal konferensi pers kayaknya. Karena gagal. Mungkin sampai menjelang maghrib ditunggu belum kayaknya ya. Mungkin Pak Kapolres juga pusing juga kan, ada banyak nama anggotanya jelas dan terang disebutkan oleh Pak Supriyatin dan dari baketnya anak buah Pangdam juga sangat terang gitu kan. Bahwasannya yang terlibat itu anak buah Kapolda tuh si ini gitu ya. Cuma agak aneh memang ketika muncul video kedua ini, saya mengarang ini. Bagus sekali karangannya ya. Bagus, kalah kayak lebih hebat Pak Supriyatin daripada novelis ya. Hebat ya. Lebih jelas ini. Karena dia bisa mengarang sedetail itu ya. Betul. Kalau ini sudah ada keterangan Fred, Aibda JPH yang katanya sudah diproses Propam kabarnya ya. Itu sudah ada informasi belum? Iya, jadi memang informasi yang kita dengar itu memang Aibda JPH itu diperiksa Propam, tapi sepertinya Propam Polres Langkat ya, karena memang untuk Aibda itu biasanya memang masih di Polres, tapi kalau perwira biasanya itu di Polda. Tapi nanti kita update lagi, Bang. Betul. Atau mungkin diperiksa di sini, nanti kita cari tahu. Termasuk Kapolsek Stabat dan Kapolsek Canggang ya kan, karena karena anak buahnya. Iya, dan sempat disebut juga menerima itu kan, dengan jumlah yang misalnya di Stabat itu 5, di Canggang 3 gitu ya. Ada disebut. Disebut secara detail oleh Pak Supriyatin. Detail, Bang. Ada detail memang dari Pendam. Iya, dan nanti perlu juga ditanyakan ke Pak Kapendam soal keterangan Pak Supriyatin di awal. Dia setor juga ke anggota Koramil kan gitu kan. Walau 1,5 juta. 1.500. Berarti lebih Pak Supriyatin ini kayaknya lebih dekat kawannya ke teman-teman yang Korps. Sana. Ya, baik. Oke, Freddy, barangkali Pak Santos. Barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut lah, baik dari Pak Kabid Humas atau Pak Kapolda atau dari Pak Kapendam atau Pak Pangdam gitu. Iya. Itu barangkali Bung Santos. Soal tudingan itu ya. Iya, betul. Intimidasi katanya itu bukan tudingan main-main itu bukan. Apalagi katanya dia melihat ada senjata. Intimidasi itu sebelumnya seolah-olah Pak Supriyatin ini menyebutkan wawancaranya itu direkayasa begitu di bawah tekanan. Iya, kayak seolah-olah Deninteldam merekayasa untuk menyerang polisi gitu ya. Seakan-akan seperti itu. Ini sangat bahaya itu sekali. tudingan dari Pak Supriyatin ini bahaya. Jadi harus didalami benar enggak dia seperti itu ya kan. Betul. Karena sebelumnya yang tindakan intimidasi sebelumnya kan sampai ke Mabes TNI kan. Iya, itu nggak boleh lah. Nggak boleh lah diulangi. Makanya karena masih hangat diingatan ya kan. Ibarat pisang goreng masih panas. Udah kejadian lagi kan. Betul. Kayaknya Bung Santos sudah cepat-cepat ingin mengakhiri ya. Iya benar. Baik, barangkali nanti itu saja yang perlu di follow up dari kedua belah pihak. Mana sih sebenarnya yang benar versi si Supriyatin ini, karena dia menyebut
bahkan kedua institusi ini, anggota kedua dari institusi juga melakukan perbuatan yang patut diduga menyalahi aturan begitu ya. Baik itu dugaan setoran judi ataupun dugaan tadi disebutnya intimidasi. Ya, barangkali itu saja Bung Santos. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas dan tetap waspada. Terima kasih Bang, terima kasih, selamat sore. Oke, ya itu tadi ya keterangannya. Memang agak membingungkan sih keterangannya di awal dia bilang ya ada buktinya. Kamu bisa mempertanggungjawabkannya? Bisa. Tahu-tahu begitu dia. Iya beda. Enggak, itu semua bohong. Semua karang. Tekanan. Saya takut Pak. Karena makanya takut saya bilang seperti itu. Padahal dari gesturnya nggak ada takut-takutnya ya kan. Kalau takut kan kayak gitu. Iya dia. Betul Pak. Betul. Iya Pak. Betul. Ada gitu Pak. Ada. Bisa kau tunjukkan? Bisa Pak gitu ya. Ini bisa. Mana? Beda. Tapi nggak tahu lah. Iya, orang kan beda-beda ya. Betul. Gesturnya beda-beda. Ketika orang takut dan tertekan itu beda. Kita mungkin seperti itu. Pak Supriyatin mungkin beda. Iya. Kalau saya itu kalau di apalagi petugas kan pasti kita agak takut, keder. Apalagi ya. kita salah. Iya betul. Iya kan. Kalau tidak salah barangkali kita ada. Mungkin masih ada sedikit keberanian kan. Tapi kalau kita memang udah melakukan kesalahan ya kan? Dan ini kepergok, ketangkul misalnya gitu istilahnya kan. Ya kan. Pasti adalah ya kan. Tolonglah Pak. Tolonglah Pak. Selesaikan secepat-cepatnya. Oke, itu berita pertama yang cukup menggemparkan dan menghebohkan ya. Untuk beberapa hari ke depan mungkin masih akan hangat dibicarakan. Kita akan lanjut ke berita yang kedua. Geser ke berita kedua, ini dari Medan. Ini berita duka. Iya betul. Berita duka, kita patut prihatin. Ini seorang penarik becak bernama Junaidi, 42 tahun, warga Jalan Amaliun Medan ini meninggal dunia nih setelah sebelumnya jadi korban perampokan. Patut diduga jadi korban perampokan ya. Patut diduga. Jadi sebelumnya beliau ini sempat tidak sadarkan diri, pingsan, kemudian linglung dan sebagainya, dan akhirnya tadi meninggal kemarin meninggal dunia nih. Nah, ini sebelumnya dia membawa penumpang dan dirampok ya. Sekitar jadi katanya jam berapa nih? Ayahnya dia itu awalnya mau jual TV gitu, ya kan? Ke Pajak Ular ya. Pajak Ular Jalan Sutomo. Rupanya di Pajak Ular satu tempat apa ya di Medan ya, ikonik penjualan barang-barang bekas, barang-barang bekas dan barang-barang panas. Bukan, maksud saya barang-barang unik antik di situ ya. Ya. Panas mungkin karena kejemur matahari. Iya, depannya kan ada jual bakwan tuh, bakwan goreng sama sebagainya. Bakso lah ya. Bakso Gojek itu kan. Panas itu maksudnya. Itu maksudnya barang panas ya. Tapi waktu di Pajak Ular, beliau ini bertemu dengan seorang pria. Kebetulan pria ini katanya mau menumpangi becak dan kebetulan korban ini juga lagi bawa becak, ya sudahlah begitu. Saat ditanya, "Abang bawa apa?" "Bawa TV." TV. Kita jual aja ke tempat teman saya di Jalan Krakatau katanya begitu. Ya. Jadi di Jalan Krakatau itulah patut diduga korban ini dikerjai begitu Bang, dalam tanda kutip ya kan. Dia dipukuli aniaya, kemudian dilucuti pakaiannya dan barang-barangnya itu diambil begitu, becak dan televisinya gitu. Dan sampai ke rumah dia sempat dalam keadaan dia nggak ada orang yang nolong ya waktu itu ya. Itu mungkin karena katanya di TKP-nya dekat kuburan tuh, Jalan Bilal. Memang agak sepi kalau di situ. Tuh. Nah, ini yang patut diduga terjadi perampokan karena barang-barangnya hilang begitu. Ini ada videonya ya, keterangan keluarga ya. Keterangan keluarga dari. Tunjuk lagi Kak. Hah? Tunjuk lagi Kak, yang mana orangnya Kak? Ini berdua nih, ini anaknya. Dia mana? Ini. Udah keluarga dah, udah nikah. Berapa anaknya? Ini anaknya nih. Berapa orang anaknya Pak? Ini satu nih, dua nih. Sepasang. Ini dia juga Pak? Ini. Oh ya, dia juga? Iya. Waktu ini foto ini. Karena habis lebaran. Nah, habis sholat. Kok nggak buat laporan polisi Pak waktu itu? Nggak bisa.
kalau bikin laporan sampai kejadian. Jadi tentunya tentu kan dia yang ditanya. Tentu dia kan sehat. Kalau dia nggak linglung, udah jelas dia bikin laporan. Karena dia linglung ini koma. Kalau ditanya pun cuma pergi. Siapa yang jawab? Dia jelas pasti nggak bisa. Ini kepikiran. Polisi pun kadang bukan nggak mau dia nol kan, ditanya ini lah kan, kayak anak. Saudara, bisa kalau sehat. Ini kau mau ditanya, apa bisa jawab? Jadi yang ditanya di pertanyaan tadi, kan nggak mau kita tulis di surat di kantor polisi kan? Kan gitu lah nih ceritanya. Makanya kayak tadi malam itu salah paham. Udah datang orang paling timur mari. Kapolsek Medan Timur. Gara-gara jadi ngambil laporan, asal wartawan di Polda itu ceritanya sudah melapor tapi ditolak. Sedangkan kami nggak ada melapor. Kayak gitu. Oh, tadi kayaknya keterangan ayah korban mau melapor takut ditolak. Takut ditolak. Tapi maunya lapor aja. Lapor aja lah. Iya kan? Mungkin karena orang awam itu mungkin kan jadi merasa takut juga. Katanya nanti kita lapor. Katanya. Ya, tapi ya harusnya dilapor aja. Dilapor gitu aja karena ini kan bukan peristiwa kehilangan barang, kehilangan nyawa ini. Iya kan? Kehilangan barang sekaligus nyawa kan? Nyawa, gitu. Nah, ini mungkin kita langsung saja ke reporter kita ada Bung Fian. Fian ya. Bung Fian. Selamat sore, Bung Fian. Iya. Fian Alejandro. Selamat sore. Ya, ini sebenarnya kronologis kejadian ini seperti apa, Pian? Apakah memang ada dugaan perampokan atau seperti apa? Silakan. Ya, baik Bang Are, Bang Agus, dan juga Tribunat. Ya, dugaan perampokan ini sebetulnya itu disampaikan oleh keluarga dari korban ini, di mana sebelum meninggal dunia, korban ini sempat bercerita kepada ayahnya itu bahwasanya dia itu menjadi korban perampokan karena satu unit beca dan juga televisinya hilang begitu. Dia pun pulang ke rumah dalam keadaan tanpa pakaian karena keluarga sempat mengalami shock begitu melihat korban. Korban juga ketika pulang itu dalam kondisinya yang linglung dan beberapa hari kemudian itu dia sempat mengalami sakit begitu Bang, kita mengigau dan akhirnya dibawa ke rumah sakit Madani begitu. Setelah dirawat beberapa hari dia pun meninggal dunia. Nah, kejadian ini memang ada dua versi ya Bang, dari pihak kepolisian dan juga dari keluarga. Tadi sudah kita konfirmasi Kapolsek Medan Timur di mana dia mengatakan bahwasanya kejadian ini itu terjadi di sekitaran kawasan Medan Area. Namun cerita dari keluarganya ini ataupun dari ayah korban ini kejadiannya itu di jalan Krakatau, Bang. Nah, dari polisi ini sudah memeriksa sejumlah saksi yang melihat korban ini terakhir kali menggunakan beca itu katanya di Jalan Trisno dan masuk ke kawasan kompleks Asia Megamart. Nah, dari kompleks Asia Megamart itu si korban ini sudah tidak terlihat lagi. Nah, anggapan dugaan polisi kejadian kalaupun memang perampokan itu kejadiannya itu di kawasan Medan Area begitu Bang. Kapolsek Medan Timur juga sudah berkoordinasi dengan Polsek Medan Area untuk mencari rekaman CCTV di lokasi itu karena kejadiannya ini pun sudah lama Bang. Menurut Kapolsek itu kejadiannya itu di tanggal 31 Juli yang lalu Bang, sekitar 14 hari yang lalu. Sehingga polisi itu kesulitan untuk mencari rekaman CCTV Bang karena sudah tertipa-tipa. Namun meskipun belum dilaporkan sama pihak keluarga, polisi tetap akan melakukan penyelidikan Bang untuk mengungkap kesimpang siuran apakah memang si korban ini menjadi korban perampokan atau tidak begitu Bang. Ya. Pian, ini kan sempat dibawa ke rumah sakit ya korban ini.
dan kemudian meninggal. Indikasinya apa ya? Yang menyebabkan dia meninggal? Karena kan tadi sebelumnya disebut sempat linglung dan sebagainya. Apakah dia sempat dicekoki gitu? Iya, atau dipukul bagian kepala atau bagaimana? Apakah ada catatan medisnya, Yan? Ya, untuk catatan medis sendiri Bang, menurut keterangan dari ayah korban ini itu berdasarkan hasil ronsen itu ada mengalami luka memar Bang di bagian leher bagian belakang dan juga di bagian dada Bang. Nah, dugaannya karena itulah dia itu sakit dan akhirnya meninggal dunia Bang. Gitu. Ada pukulan apa ya biasanya di bagian kepala itu ya? Apa ada kerusakan di otak atau bagaimana? Karena kalau bagian belakang kepala kan biasa cukup vital. Cukup begitu, vital. Ya. Apakah ada keterangan soal itu, Pian? Nah, untuk keterangan itu memang belum kita dapat ya Bang, karena kalaupun memang kasus ini dilaporkan kemungkinan si korban ini akan dilakukan otopsi gitu untuk mengetahui penyebab pastinya Bang. Namun menurut informasi dari keluarga itu hanya si korban ini mengalami luka memar begitu di bagian leher, itu ada sekitar 2 tempat begitu di bagian leher belakang, dan yang katanya itu yang paling fatal itu di bagian dadanya Bang. Nah tadi juga menurut keterangan dari polisi yang didapat setelah meminta keterangan dari pihak keluarga, keluarganya ini mengatakan bahwasanya si korban ini memang ada riwayat penyakit paru-paru begitu Bang, sehingga dia pun keluarga sudah mengikhlaskan karena keluarga menganggap ini merupakan musibah Bang, begitu Bang. Tadi sempat juga kita dengar keluarga tidak melapor Pian ya ke polisi. Apa yang jadi sebab Pian? Ya, memang sejauh ini ayahnya itu masih enggan melapor karena dia beranggapan bahwasanya yang mengetahui kronologi kejadian ini kan si korban Bang. Namun si korban ini kan sudah meninggal dunia dan keluarga ketakutan bahwasanya tidak ada yang bisa dimintai keterangan begitu dari kronologis perampokan ini Bang, karena keluarga itu tidak tahu secara detail cerita dari perampokan yang terjadi terhadap si korban ini. Namun kemarin juga polisi sudah mendatangi rumah dari korban ini dan juga sudah menyarankan agar si korban ini atau keluarganya ini membuat laporan, namun mereka masih enggan dan mengatakan bahwasanya mereka ini sudah ikhlas terhadap kepergian dari si korban Bang. Waduh. Ikhlas? Ya kalau keluarga ikhlas memang agak sulit memang. Tapi sudah ada keterangan dari Kapolsek Medan Area belum Pian soal ini? Ya, keterangan dari Kapolsek sendiri memang meskipun si keluarga ini tidak membuat laporan, pihaknya itu akan tetap melakukan penyelidikan dan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polsek Medan Area untuk membantu penyelidikan agar kasus ini terungkap apakah memang murni perampokan ataupun ada hal lain Bang, gitu Bang. Oke, Pian, barangkali nanti bisa diupdate lebih lanjut lah seperti apa perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian. Apakah sudah ada menemukan misalnya rekaman CCTV atau seperti apa begitu Pian. Mungkin itu saja Pian, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Pian. Ya, selamat sore Bang Arai dan Bang Ayub. Iya. Nah itu laporan dari Pian ya Bang, memang ternyata agak belum sulit ya kalau seperti itu ya. Keluarga sudah ikhlas. Juli juga. Juli 30 Juli itu berartinya sekitar 2 minggu ya. 14 hari ya. Ya 2 minggu, dan kalau biasanya kalau rekaman CCTV itu kalau memang tidak disimpan itu sudah ketimpa biasanya. Hilang dia. Timpa sama rekaman yang lain. Yang mudah-mudahan lah ya bisa aparat kepolisian ya, bisa. Itu kalau keluarga nggak ngelapor itu tetap bisa sebenarnya bisa. Bisa. Karena ini kan termasuk dugaannya tindak kejahatan. Kejahatan. Atau polisi sudah datang ke situ kan, kejadiannya ada dan apa sudah olah TKP. Makanya kita berharap mudah-mudahan ada titik terang lah terhadap kasus ini. Ya, itu berita kedua. Kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Ini juga agak unik ya, karena ini jelang-jelang HUT RI, jadi ada hal-hal yang unik biasanya ya Bang. Iya, banyak sekali kita lihat ini mungkin dia terkait bisnis dan sebagainya ya. Aku tadi ada dapat informasi
di salah satu restoran ini katanya yang lahir tahun 78 gratis makan yang satu lahir menu. Tanggal 17 Agustus bulan 8 ya gratis. Ini 78 ini ulang tahun ke-78 ya. Iya. RI ya, 78. Berarti yang lahir tahun 1978, bukan yang 78 tahun ya. Oh iya betul. Yang lahir tahun yang lahir 1978. Berarti berapa tahun tuh ya? Udah berumur lah. Ya kan? 45 kayaknya. 45 ya sekitar segitu lah. Kita lemah matematika kita betul. ya. Kita kalau tambah-tambah kali-kali kita kurang. Agak kurang kita ya. Bagi-bagi masih bisa lah ya. Pokoknya itu tahun 78 tadi aku mendengar itu, dan sekarang dari Asahan. Nah, ini ada kabar bahwa yang namanya Agus, berarti Pak Agus pun bisa juga jauh kali Watami, jauh kali. Iya, ini katanya gratis makan ayam penyet. Ini di satu rumah makan di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Ini yang di Kisaran dan sekitarnya lah. Ya, yang nama-nama Agus silakan merapat. Ya kan? Iya, betul. Menunya ayam penyet. Ya, dengan catatan membawa KTP gitu. Ya kan, untuk membuktikan ya namanya kan? Agus. Ya kan? Dan Saya boleh tambu katanya ya. Boleh. Jadi boleh kalau nggak malu. Boleh tambu dan boleh datang lagi. Iya, itu dia. Yang pengelola bilang, ya kalau dia misal makan siang. Kalau pagi dia datang kita kasih. Kalau mau tambah nggak apa-apa katanya. Terus datang. kalau dia siang datang lagi ya kita kasih menu yang ini katanya. Wah enak juga Pak Agus ini. Ini orangnya nggak malu kalau kayak gitu. Betul. Agak malu juga kan. Ya, kalau misalnya gratis ya kan, orang Indonesia kan senang yang gratis. Iya, datang gitu kan. Agus ya Pak. Iya. Siang Agus lagi. Pak Agus tadi ya. Masih Agus saya. Belum ganti nama. Ini ada videonya ya. Oke. Ini kan kami tengok nih di ada brosur nama Agus itu makan gratis. Itu bagaimana Bang awal mulai Bang? Oh ya, kita nih wajib ada promo ya atas nama Agus itu kita gratis free makan dan minumnya. Baru kita sarannya ya. Yaitu berlaku promonya khusus tanggal 17 Agustus aja. Dan syarat dan ketentuannya juga ada bagi namanya Agus. Nah, terus untuk Mas Agus ya mampirlah ke warung kita ini dengan syarat dan ketentuannya itu lahir tanggal 17 Agustus dengan nama Agusnya Bang. Nah itu Mas Agusnya datang kemari, terus kita kasih free makan ayam penyet dan teh manis dinginnya Mas Agus. Nah terus Mas Agusnya bebas mau makan berapa kali, tapi Mas Agusnya itu makan di tempat kita ya, akan di tempat warung ini. Untuk ini Bang, bagaimana awal mulai idenya ini Bang? Oh, awal mulanya dari ide dari yang pertama untuk merayakan 17 Agustus lah. 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Ya, termotivasi dari bulan Agustusnya. Terus kita membuat promo lah atas nama Agus ini. Bila namanya gini Bang, misalnya bagus gitu, itu apakah bisa juga masuk kemari? Oh iya, bisa Bang. Masuk bagus itu pun bisa juga Bang. Yang penting ada nama bagian Agusnya gitu Bang. Mau namanya bagus, mau namanya Ahmad Su bagus, itu nggak apa-apa Bang. Untuk menu yang ditawarkan nanti apa Bang, yang untuk Agus Bang? Oh, untuk menu yang ditawarkan ada ayam penyet sama free manis dingin juga. Semuanya free Bang, makan di sini, makan di tempat. Nah itu tadi. Panas bisa lah berarti. Area Argus. Nggak bisa, harus Agus ya. Tapi Agus bisa. Bisa. Saya kan ada R-nya. Oh, di tengah ya. Argus. Harus di depannya ya. Iya. Ragus. Ya tapi ini cukup unik ya. Iya. Sugus bisa lah ya. Itu Bonbon Pak. Oh ini bisa. Apa? Pak Wakapolri. Oh iya Pak Wakapolri ya, Pak Agus kan? ya, Agus Andrianto.
Bisa lah sekalian bisa. tadi nengok kasus yang tadi datang kemari. Betul. Sekalian ngapain Pak kemari kasus yang tadi? Enggak, saya mau makan. Saya mau kerasakan. Iya, akan ayam penyet lah. Ini memang cukup unik ini. Mungkin kita bisa langsung bertanya ke reporter kita, ada Bung Alip. Ya. Selamat sore, Bung Alip. Iya. Ya, selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Arais, selamat sore Agus Medan. juga nih. Iya. Alip Agus. Ini tadi kan kita sudah dengar sama-sama dari perwakilan Cindelaras. Ini apakah yang namanya Agus ini yang lahir di tanggal 17 Agustus atau seperti apa, Lip? Silakan, Lip. Ya, terima kasih Bang Arai. Tadi saya sempat bersandang ke rumah makan Cindelaras, di mana Cindelaras ini membuat promo untuk 17 Agustus, di mana promo tersebut khusus untuk yang nama Agus dan juga lahir pada 17 Agustus. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada nama Agus namun tidak lahir dalam 17 Agustus, dia tidak masuk kriteria, Bang. Gitu. Namun yang bernama Agus dan lahir 17 Agustus gitu, Bang. Oh, sedikit lah berarti. Iya, betul. Ide ini Bang tergantung dari kalau pasti nggak bisa. Ya ingin ini Bang merayakan ulang tahun Indonesia dengan Agus yang juga merayakan ulang tahun untuk dirinya sendiri gitu, Bang. Oh iya, berarti syarat dan ketentuannya itu berlaku, ya syarat. Misalnya ya, namanya Agus harus lahir di tanggal 17 bulan 8 begitu ya. Berarti kriterianya lebih detail ya. Enggak terlalu banyak lah berarti ya. Karena kalau misalnya Agus Safei yang lahir bulan September nggak bisa. Iya, kayak aku lahir ke Februari, ya kan? Agus Pak kalau kan. Oh, nggak bisa. Ada lagi yang lain datang. Tumpur lah. Iyalah, hancur juga. Hancur lah. Satu hari habis untuk orang ini aja. Habis untuk Agus aja kayak gitu. Betul. Ya, Berarti Alip udah hilang. Itu berarti syarat dan ketentuannya itu ya, Lip, harus di tanggal 17 dan di bulan 8 begitu ya. Ya Bang, bener Bang. Selain nama Agus Bang juga bisa nama misalnya Agustina, Bagus. Yang penting ada ornamen Agusnya gitu Bang. Gitu Bang. Iya. Dan harus dipertegas ini tanggal 17. Tanggal 17 itu yang penting ya. Itu ya. Iya Bang, harus tanggal 17 Agustus lahirnya gitu. Karena nanti kalau Agus saja orang-orang jadi bingung Agus boleh kok Agus katanya ya kan. Nanti jadi salah paham ya. Nanti rame-rame pula datang ke situ. Ada pula yang agak sumbu pendek. Betul. Kan. Ribut kan gitu kan. Kau bilang boleh Agus. Rupanya boleh dengan catatan harus lahir tanggal 17 bulan 8 begitu ya. Oke, itu katanya boleh tambo-tambo ya kalau makan di sana ya. Iyalah kalau kayak gitu. Iya. Namanya spesial udah kan. Betul. Tapi kalau kayak Agus tadi, Agus bulan Februari, ya bayar lah. Enggak, udahlah kayak gitu, datang lagi tambo-tambo kan. Iya, itulah siram air cuci piring. Banyak, betul. Tapi kalau boleh tambo memang ya, Lip? Boleh. Ya Bang, kalau untuk masalah tambu-tambunya Bang, memang tidak ditakar oleh mereka Bang. Memang bagi nama Agus ini datang ke rumah makan tersebut, kasih KTP, dilihat ulang tahunnya dan diberikan menu tersebut Bang. Bila dia masih merasa kurang untuk menu pertama Bang, dia boleh tambah untuk menu kedua, ketiga dan keempat Bang gitu Bang. Bahkan untuk seperti ini Bang, misalnya dia datang pagi nih Bang untuk sarapan, kemudian makan siang dia datang kembali, itu juga diperbolehkan Bang hingga malam hari selama tanggal 17 Agustus Bang. Gitu Bang. Kalau udah tanggal 18 beli sendiri lah ya. Enggak, menunya apa aja, Lip? Ayam penyet lah. Ayamnya aja termasuk minumnya atau gimana? Ya, untuk menunya sendiri Bang itu sudah paket Bang, masuk ada paket ya. Ayam penyet, nasi dan juga teh manis dingin Bang gitu Bang. Menu komplit lah, dan juga ayam penyet Cindelaras ini memang menu utama mereka gitu Bang. Ya, betul, jadi menu utama inilah yang diberikan kepada nama Agus tersebut Bang gitu. Rokok sama uang saku enggak ya? Minta ulang.
sekalian sekalian kata mau uang saku ya. Tanggung kali keren katanya betul, kan. betul. Berarti hanya makan dengan paket yang sudah ditentukan oleh pihak Cindelaras begitu kira-kira ya. Benar. Oke, Lip, terima kasih banyak atas laporannya. Nanti mungkin bisa dilihat pada saat tanggal 17 Agustus berapa orang yang datang ke sana dan berapa orang juga yang tambu-tambu. Mungkin kan? tapi di laporan kita nanti ditegaskan itunya ya, biar jangan terjadi kerusuhan massal di sana. Betul. Ya kan 17 lahir nama Agus dan lahir 17 Agustus. Betul. Ya kan, kalau lahir di luar tanggal itu enggak boleh. Juga Agus Supratman atau Agus apa makan 2 kali. Oke, Lep, barangkali itu saja, Lep. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Lep. Ya, terima kasih Bang Ari, terima kasih Bang Agus. Selamat sore Medan. Ya, selamat sore lah. Itu berarti Agus yang lahir tanggal 17 Agustus. Tidak boleh di hari yang bukan lain. Bukan Agus yang sembarangan bukannya. Bukan. Misalnya Agus yang lahir bulan Januari atau bulan Agus Februari. Februari. Iya, itu nggak bisa. Tetap bisa, tapi harus bayar. Bayar lah, ya kan. Saya Agus juga Pak, cuma nggak lahir bulan Februari. Boleh makan sini, ya silakan makan bayar. Habis makannya bayar gitu ya. Iya. Ya. Memang nggak ada disediakan uang saku juga. Ongkos beca dan sebagainya. Iya, menang banyak lah kau kan. Agus yang lain yang tidak lahir 17 Agustus cari promo-promo yang lain lah. Tapi tetap bisa makan di sana dengan catatannya habis makan bayar gitu kan. Iya, promo-promo yang lain kan masih ada. Mana tahu lahir 1978 bisa cari. Betul. Ada tuh di Medan ini. KFC pun katanya lagi promo ya. Iya, separuh harga. Betul. Oke, itu mungkin 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi yang pertama adalah berita yang cukup menggemparkan dan menghebohkan. Ya, itu antara koordinator Togel itu dengan ada yang masuk apa ini? Ya, apa itu Bang? Ada komentar. Ada komentar ya. Dari Bang Korpet. Namanya pun agak lain. Iya. Lawan sepadan. Wah, lawan sepadan ini maksudnya apa Bang Korpen? Jangan menjurus Bang. TNI Polri solid loh. Iya, solid. Mereka ini bukan lawan sepadan. Iya, solid. Lawan sepadan itu siapa ya? Iya, PSMS Medan dengan apa gitu lah kemarin. Gitu kan itu. Atau Khabib Nurmagomedov sama dengan apa? McGregor. Ya, betul. Ini bukan cerita apa ya? Janganlah. Kita nggak boleh membentur-benturkan itu nggak boleh. TNI Polri itu solid ya kan, bersama rakyat. TNI kuat gitu. Nah itu ya, polisi ya tetap juga pengayom dan melindungi gitu. Jadi nggak boleh ada bahasa-bahasa lawan sepadan tuh janganlah. Ya walaupun tadi menurut Pak Supratin ya koordinator Togel itu bilang dia awalnya memang koordinator Togel. Iya, koordinator Togel. Enggak usah kita sebut diduga lagi. Memang dia koordinator kan dibilang Inteldam itu langsung. Bahwasanya dia ini koordinator. Ini sudah fix lah ya. Fix. Kodam bilang tentara bilang dia koordinator, polisi juga bilang koordinator. Iya kan sudah sah dia koordinator Togel kan gitu. Persoalannya tinggal lagi pembuktian soal pengakuan pertama dan pengakuan kedua gitu. Pengakuan pertama dia sebut nama polisinya itu sangat lengkap gitu kan dengan setoran-setorannya gitu, dan yang kedua dia juga mengaku diintimidasi. Nah, ini yang jadi membuat tidak sinkron agak dan belum inilah jadi hal yang jelas jadi tidak jelas lagi. Tapi mulai jelas sih sebenarnya di pengakuan kedua Pak Supriyatin ini katanya ada Waudin lah ya kan yang ada nama mungkin yang lain yang muncul ya. Iya itu. Ya mudah-mudahan lah nanti barangkali Udin ini ya. Ya Udin sedunia. Udin sedunia ya. Mungkin barangkali nanti Pak Kabid Humas atau Pak Kapendam Udin bisa yang main Togel ya namanya. Menyingkron. Betul, ini Udin Togel. Udin Togel. Yang main Togel. Iya, kalau kemarin kan ada yang main solar, Udin solar gitu ya. Iya. Nah, ini mudah-mudahan nanti ada keterangan lebih lengkap lah dari Polda Sumut ataupun Kodam satu mungkin barisan ya soal kekisruhan ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal dugaan perampokan yang dialami seorang
penarik becak gitu ya. Namanya Pak Junaidi. Pak Junaidi ya. Jadi Pak Junaidi awalnya berniat menjual TV, namun naas tiba-tiba di jalan itu patut diduga menjadi korban perampokan yang terjadi pada akhir Juli kemarin ya Bang. Ini mungkin tertarik dengan TV-nya ya sekarang. Betul, sekalian becaknya. Karena ketika sudah dipukuli dan kemudian dilucutin pakaiannya becak dan TV-nya. Ya agak susah kan bawa TV. Kan bagus sekalian udahlah sama becaknya gitu. Itu ya, betul. Ini mudah-mudahan bisa terungkap karena ada nyawa manusia yang hilang di sana begitu. Ya, itu yang kedua. Polisi bisa bergerak lah kalau seperti ini ya. Karena sudah tahu kejadian ini ada, korbannya ada, peristiwanya ada gitu ya. Walaupun keluarga korban nggak melapor ya, mungkin bisa. Mudah-mudahan nanti bisa diusut. Ya. Gitu ya. Itu yang kedua, dan yang ketiga terakhir tadi menyangkut nama Agus. Jadi bagi Agus yang lahir pada tanggal 17 Agustus di bulan Agustus ya, pada tanggal 17 Agustus itu boleh makan gratis ayam penyet di Cindilaras Kisaran. Kisaran. Ini yang belum ada. Yang berada di Kisaran dan sekitarnya silakan merapat dengan catatan bawa KTP, ya, menunjukkan untuk pembuktian ya. Betul. Kalau mau lebih sah bawa kakak bisa. Dan akte lahir sekalian. Iya, betul. Mau ngapain Gus kawin? Kalau lengkap kali ya kan. Betul. Karena boleh tambu kok. Boleh tambu dan boleh makan 2 kali. Sampai malam 3 kali boleh. Betul, 3 kali makan satu hari. Betul. Ya, kalau nggak malu. Iya betul. Tapi makan di situ. Nggak mau pulang. Boleh. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Seperti biasa mungkin tidak ada catatan khusus lah ya. Barangkali soal itu aja tadi, soal masalah perjudian yang memang perjudian yang menjadi sorotan publik sekarang ini. Sekarang karena kayaknya masyarakat juga sudah merasa kalau dibilang ya a priori atau apa bisa kita bilang ya, kadang masyarakat bergerak sendiri kan. Betul. Mak itu perwiritan terutama udah berapa kali terjadi kan, di Asahan, kemudian di Amparan Perak gitu ya. Di Langkat banyak. Jadi soal judi ini memang menjadi perhatian masyarakat, khususnya judi-judi tembak ikan ya, yang sekarang menjamur kemana-mana gitu. Makin kan. Kalau dulu kan yang paling tenar itu adalah judi jackpot atau yang dikenal dingdong istilahnya kan. Nah, ini main dingdong sana, tapi seiring berjalannya waktu dan semakin canggihnya teknologi mulai muncul judi tembak ikan. Nah, ini sampai ke pelosok-pelosok judi tembak ikan sekarang ada banyak sekali. Dan ada di barak-barak lah judi tembak ikan ini. Padahal penggerebekan sering dilakukan, penyitaan barang mesinnya itu sering tapi kok makin banyak ya? Mungkin banyak diproduksi atau gimana tuh? Mungkin makin banyak diproduksi juga. Iya mungkin karena kan nggak habis juga, atau memang bisa jadi atau yang saat penggerebekan mesin kan masih bisa dipakai. Ya mungkin ya. Reparasi ya gitu. Kita nggak boleh curiga, kita nggak boleh menduga-duga, itu nggak boleh seudon kita. Tapi memang faktanya semakin menjamur judi tembak ikan ini. Itu dia. Ya, makanya itu alatnya kan nggak murah tuh ya. Betul, mahal itu Bang. Itu mahal. Kan? Satu meja itu bisa sampai 40-30 kan? 30 juta ya, 40 juta lumayan juga. Dan keberadaan judi tembak ikan ini menjadi pemicu keributan rumah tangga. Jadi biasa habis gajian, bapak-bapaknya uangnya itu habis ke situ gitu. Itu nggak terasa. Nggak terasa Bang, kesuran sikit, tahu habis. Apalagi kalau udah sebelum main narkoba dulu ya kan. Nah, itu nggak pulang-pulang 3 hari. Ya kan, main judi aja ya. Masuk Jumat malam ya kan. Pulang Senin. Pulang Senin. Ada yang kayak gitu tuh. Ada betul, itu ada. Senin aja tengok orang, kok orang mau pacaran ya. Udah Senin berarti ya. Nah, ini mudah-mudahan lah ya sama-sama mengawasi lah ya, kayak saat ini TNI Polri saling mengawasi. Begitu. Sinergi dalam memberantas segala tindak kejahatan. Ya, itu kan bersinergi ya, memberantas judi togel gitu ya. Nah, ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir.
Saya juga berterima kasih kepada penonton baik di Facebook ataupun di TikTok. Terima kasih sudah tap-tap layar ya kan. Ya ke depan ini belum ada juga gift-gift ini untuk kita ya. Kita payahnya. Betul. Atau karena kita sampaikan terlalu ini ya, yang terlalu keras. Iya, enggak juga lah. Ada yang penyet. Ada yang penyet kok. Enggak ada juga yang ngasih. Bau kalau ayam penyet gitu kan ada yang ngasih teh manis tuh ya untuk minumnya. Enggak ada juga. Baik, saya akhiri Fastabikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.